Mengejutkan, belum lama menyapa pemirsa, sinetron Dunia Terbalik langsung menjadi tontonan favorit. Cerita yang lebih membumi, ringan, melukiskan problema sehari-hari, membuat sosok Kang Dadang, Akum, Aceng, Ido, Yoyo, Kokom dan Febri serta Ustadz Kemet langsung nempel di hati pemirsa. Tak heran kalau sinetron ini juga langsung merajai perolehan rating dan share. Dan demi memuaskan pemirsa, mulai Senin lalu, sinetron Dunia Terbalik tayang setiap hari. Setiap hari menyapa penikmat sinetron dan dengan durasi yang lebih panjang. Konsekuensinya, seluruh keluarga besar pemain sinetron Dunia Terbalik, mulai dari pemain dan para kru di belakang layar pun harus bekerja keras. Jika biasanya syuting hanya dari pagi sampai sore hari, kini harus sampai malam. Namun tak ada keluh kesah dan wajah bersungut-sungut. Mereka tetap ceria dan semangat. Itu set rumahnya Akum. Jadi ada karakter di Dunia Terbalik namanya Akum yang main Agus Kuncoro. Nah itu rumahnya sama anaknya biasanya di situ tuh kalau beradegan. Oke pemirsa, sekarang kita mau lihat lagi di sini kebetulan ada tim 3 yang lagi syuting adegannya Sutan yang karakternya namanya Aceng. Kita lihat sama-sama ya. Coba kita lihat ke sana sebentar. Itu kameramen sama sutradaranya lagi ngawasin keadaan adegan yang ada lagi di take si Aceng. Selasa malam kemarin, markas sinetron Dunia Terbalik di kawasan Cibubur, Jakarta Timur tetap hangat. Indra Birowo alias Kang Dadang yang sebenarnya sudah menyelesaikan adegannya memilih untuk tetap berada di lokasi. Demi menemani teman-teman yang belum selesai. Indra paling hobi menghibur. Mulai dari menyanyi, main gitar sampai menjahili mereka. Hingga suasana pun selalu ceria. Lelah dan rasa ngantuk para pemain serta kru pun menjadi sirna. Kostum tuh kerjanya ngapain sih? Nyiapin baju. Terus biasanya nyiapinnya berapa lama? Pagi sih sejam lah kalau untuk persiapan. Terus kalau ngejaga continuity caranya gimana sih? Kan bajunya banyak nih, pemainnya juga banyak. Terus gimana tuh cara nyiapinnya? Kita harus baca skenario, kita breakdown gitu. Terus banget sih lo? Iya. Ya, itulah dia tadi orang wardrobe kita, walaupun dia agak-agak kacau, cuman dia orangnya rajin, ya, baik, terus juga continuity itu benar-benar diperhatiin. Yang namanya kalau syuting itu kan bukan kerja perorangan, kerja tim, kerja banyak orang. Jadi sebaik mungkin kita harus bisa saling membantu, saling toleransi, saling sapa, silaturahmi itu harus selalu terjaga supaya namanya situasi, kondisi itu selalu kondusif. Karena kalau syuting kan kita nggak mau pengen yang ada gap-gapan, ada ketegangan atau musuh-musuhan, saing-saingan nggak ada. Semuanya harus berjalan bersinergi, harus ngalir, harus enak, harus kompak yang paling utama gitu. Sejak tayang setiap hari, kru sinetron terbagi dalam beberapa tim agar lebih mudah dan mengefisienkan waktu. Ketika Indra sudah santai, Sutan Simatupang si pemeran Aceng tengah sibuk melakukan pengambilan gambar. Sementara di tim lain, Agus Kuncoro si pemeran Akum sedang melakukan reading dan latihan dengan Yafi Tessa pemeran Febri. Agus Kuncoro dikenal sangat bertanggung jawab untuk urusan reading. Yafi yang berperan sebagai anaknya pun jadi ikut terbawa. Iya biasanya kalau sebelum take gitu kita selalu reading dulu gitu. Maksudnya sama nggak hanya sama Febri tapi sama setiap. Jadi kebutuhan adegan itu kan adanya chemistry di antara orang-orang yang ada di dalamnya situ. Jadi untuk membangkitkan chemistry tersebut ya harus ada reading sih. Kita kalau di sini kan saya lagi reading sama anak saya gitu, cerita adegannya nanti anak saya. Kalau sama Om Agus sih kan udah senior ya, jadi nggak ada sulit-sulit, jadi biasa-biasa aja kayak ngomong bareng, soalnya kan ini juga komedi jadi natural aja mainnya. Yafi Tessa merasa dibimbing oleh Agus Kuncoro, namun Agus justru merendah. Aktor ternama ini justru merasa menemukan partner dengan talenta yang luar biasa pada diri Yafi Tessa, hingga memudahkannya untuk berekspresi. Banyak naskah menurut Agus bisa diterjemahkan Yafi Tessa jauh melebihi ekspektasi sutradara. Si Yafi ini bisa menerjemahkan sedemikian rupa hingga membuat ini seperti saya dan anak saya gitu. Saya ngerasanya bahwa ini dari skrip yang begitu bisa dibentuk menjadi kok keren banget, jadi keren banget. Makanya saya agak kaget, ini luar biasa dia. Kalau menurut saya sih anak seumur ini memahami adegan, memahami scene bisa seperti itu gitu. Kan dialognya biasanya panjang lebar, abis itu emosinya juga harus diatur antara nangis sedih sama nangis sebel, itu kan beda. Jadi kita harus ngebedain itu.
Yafi sangat natural ketika harus berakting sewot, kesal, menangis hingga merengek minta sesuatu pada Akum ayahnya. Ajaibnya, naskah serta adegan pengambilan gambar selalu dilalapnya dengan singkat. Lihat saja ketika remaja kelahiran 8 Desember 2005 ini harus beradegan sebagai remaja puber yang mulai ditumbuhi jerawat dan mulai pintar beralasan pada bapaknya Akum. Jadi bikinnya merah-merah gitu, lucu jadi jerawatnya. Dan aku juga ngerasa nggak pede karena jerawat aku di interview kayak gini. Ini ceritanya kan belum tahu kalau Febri itu ceritanya udah puber. Aku nggak tahu dan Febri pun nggak tahu. Jadi ini dikira cacar, juga dikira digigit nyamuk. Padahal ini tuh ceritanya kayak jerawat tapi semuanya nggak tahu ini jerawatnya. Malam pun terus merambat. Satu demi satu adegan diselesaikan dengan lancar oleh remaja bernama panjang Yafi Tessa Zahara ini. Terakhir Agus dan Yafi menyelesaikan adegan di meja makan dan lagi-lagi mereka berdua melahapnya dengan cepat. Terima kasih ya sudah. Terima kasih sudah ikut kami dari mulai latihan sampai kita take dan sampai akhirnya sekarang selesai, dan habis ini kita break dan kita habis ini Pulang ke rumah masing-masing. Saya ke rumah ketemu sama anak saya, Febri ke rumah ketemu sama bapaknya. Jangan lupa saksikan terus sinetron Dunia Terbalik. Setiap hari Senin Selasa pukul 19.15, Rabu sampai Minggu pukul 20.15 hanya di RCTI. Oke. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya.